可是自找的。就凭你可不够格。Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 5 Part 3. Oke, tanpa banyak bacrot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 所有人务必提高警惕。是。 Film diawali terlihatnya juru lelang sedang memperkenalkan harta terakhir. Lalu Xiaoyan yang melihatnya pun terkejut karena hawa yang sangat dingin menyelimuti di sekitarnya. Dan menurut Yalau, jika pil tersebut berada di kelas 7, ketika berhasil dimurnikan, maka akan memicu fenomena langit dan bumi. Ada sangat sedikit alkemis yang bisa memurnikannya di benua Douji. Mereka semua adalah generasi Master Agung. Benar saja, pil tersebut berada di kelas 7 dan bernama pil naga mistik Yin Yang. Untuk menyempurnakan pil tersebut membutuhkan 2 inti binatang iblis naga yang sudah mati kurang dari 7 hari. Selain itu, tingkat inti iblisnya berada di tingkat 6. Dan efek ajaib pil naga mistik Yin Yang bukan untuk secara langsung meningkatkan kekuatan, tetapi membuat seseorang bertahan setelah menerobosnya. Pil tersebut dibuat oleh Master Feng Xian. Dia adalah praktisi Do Venerate. Saat itu Master Feng yang masih Do Ancestor bintang 5 bertarung melawan musuh lamanya. Meskipun dia menang, tapi terluka parah, hidupnya juga dalam bahaya. Bahkan jika dia masih bisa hidup juga akan mengurangi kekuatannya. Tapi sebenarnya berkat pil mistik Yin Yang, pil ajaib memiliki efek ajaib sehingga membuatnya bertahan setelah menerobos. Menurut sang pelelang, jika koin emas tidak lagi cukup untuk mengukur nilai pil naga mistik Yin Yang, lalu menurut klan ular langit, jika pemilik pil ajaib tersebut ingin membuat mereka melakukan yang terbaik untuk menghadapi praktisi atau kekuatan yang terkalahkan, maka akan tidak mungkin terjadi. Lalu Yalau pun menyuruh Xiaoyan meninggalkan pelelangan karena tidak ada yang bisa dilakukan Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pil naga mistik Yin Yang. Lanjut cerita, Xiaoyan berada di ruangan Tuan Hu karena ingin mengambil hasil dari penjualan pil roh hijau 3 pola. Lalu menurut Tuan Hu, jika dikurangi biaya perbaikan tungku api inti bumi dan juga biaya penitipan sebanyak 10%,
maka masih tersisa 930.000 koin emas. Setelah mendapatkan uang, Xiaoyan akan pergi. Akan tetapi Tuan Hu berkata jika ketua gerbang sangat tertarik dengannya dan berharap jika Xiaoyan bisa bertemu dengan sang ketua. Akan tetapi Xiaoyan menolaknya karena masih memiliki urusan yang lain. Terlihat Yuan Yi sangat menginginkan Xiaoyan bergabung. Dia ingin segera mengetahui identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Karena dengan adanya Xiaoyan bergabung bersama gerbang 8, dia tidak perlu takut lagi dengan Kaisar Obat. Setelah itu, Yuan Yi akan menemui orang-orang di mansion ular surgawi untuk serah terima pil naga mistik Yin Yang. 我们八扇门本着信誉第一的原则，安全交给买家。 Lanjut cerita, Xiaoyan diikuti oleh pasukan 8 gerbang. 实在是太小看我了。小鱼的真身，先追上他，然后伺机而动。 Scene berpindah di mana mansion ular surgawi akan bergerak menuju klannya. 所有人务必提高警惕。是。Pada akhirnya, Tetua Xing dikepung oleh pasukan Sekte Darah. Mereka menginginkan Tetua Xing menyerahkan pil naga mistik Yin Yang. Pada akhirnya pertarunganlah jalan keadilannya. 那老娘倒是要见识见识。这可是自找的。 Lalu ketua Sekte Darah memberi kesempatan pada Tetua Xing untuk menyerahkan pil mistik Yin Yang. Akan tetapi Tetua Xing masih bersikeras untuk mempertahankannya. Setelah itu terlihat Xiaoyan yang sedang menuju medan pertempuran. Di situ Yalou merasakan ada nafas dari praktisi kuat yang sedang bertarung.就凭你可不够格。 Pada akhirnya Fan Lao muncul untuk mengalahkan Tetua Xing. Fan Lao pun turun tangan demi pil naga mistik Yin Yang. Lalu terlihat Tetua Xing mengancam akan menghancurkan pil tersebut jika mereka berani menyentuhnya. Akan tetapi Fan Lao berhasil mendapatkannya. 你们也休想得到！让你生不如死。灵儿，带着他先走，不得有误。是。我们走。反老贼！ 以卵击石。 Setelah itu Xiaoyan akan mengikuti Fan Ling dan membiarkan Tetua Xing menghadapi Fan Lao. Di tengah perjalanan, Fan Ling berhenti karena pasukannya melaporkan jejak dari makam Black Skeleton. Morhan membawa 6 pasukan, diantaranya ada praktisi Do Spirit dan Do Grandmaster. Setelah itu Fan Ling berniat ingin menghancurkan Morhan karena dia berani menghinanya pada saat pelelangan. 那也就怪不得本少爷心黑了。少宗主，宗主交代过，若是再横生之者，怕什么？速战速决，不留活口。这个范蠡还真
真是贪得无厌。我们成功的几率自然会增大。手动小心！是。哎呦，我好怕呀！好了。Pada akhirnya Morhan berhasil dikalahkan dan Fan Ling telah mendapatkan langkah 3000 petir. 看了这么久。Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan, akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.